Assalamualaikum Dea. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Dea, tahu tidak alasan kenapa Dea Ibu ajak ke ruangan ini? Tidak Bu. Oke. Dea, alasan Ibu ajak Dea ke sini karena tadi pada saat pembelajaran Ibu berlangsung, Dea datang terlambat. Iya Bu. Nah, menurut Dea, apakah perbuatan terlambat itu pada saat proses pembelajaran sedang dimulai baik atau tidak? Tidak Bu. Nah, tidak baik ya. Kira-kira apakah ada kesepakatan kelas yang dia langgar? Ada Bu. Kesepakatan kelas yang mana yang dia langgar? Tidak disiplin hingga datang terlambat Kemudian, dan tidak bertanggung jawab atas kesempatan kelas. jadi dia tidak disiplin karena datang terlambat dan tidak bertanggung jawab atas kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Iya Bu. Oke. Nah, tentunya Dea, sebagai seorang manusia, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Dea terlambat hari ini, Ibu juga dulu pernah terlambat. Nah, manusia itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Akan tetapi, kesalahan itu tidak boleh kita ulangi terus-menerus, kita harus memperbaiki. Nah, Ibu mau tahu kenapa Dea datang terlambat hari ini? Semalam saya begadang dan main game hingga larut malam. Sampai lupa waktu untuk tidur. Aduh, jadi dia semalam begadang dan main game hingga lupa waktu tidur, akhirnya paginya terlambat. Iya Bu. Aduh, nah kayak gini. Karena dia tadi mengatakan bahwa dia begadang, kemudian main game, lupa waktu. Sekarang begini, untuk mengatasi hal tersebut, Ibu cari solusi. Kira-kira apa yang akan dia lakukan agar kedepannya lagi dia tidak akan terlambat? Saya tidak akan begadang dan main game hingga larut malam lagi Bu. Oke, mantap, alhamdulillah. Jadi Dea tidak akan begadang lagi dan tidak akan main game hingga larut malam. Jadi Dea waktu bermain itu ada waktu-waktu tertentu. Kita sebagai seorang manusia, apalagi dia sebagai seorang pelajar, ada waktu tertentu di mana pada saat kita akan main, di mana kita akan belajar, di mana kita akan beraktivitas yang lain, ada waktu-waktu tertentu. Jangan digunakan sampai larut malam, apalagi hingga lupa waktu, ya kan? Iya Bu. Nah, tadi dia tidak mengatakan bahwa dia tidak akan begadang lagi dan tidak akan main game hingga lupa waktu. Kira-kira mulai kapan dia akan melakukan hal tersebut? Mulai hari ini Bu. Mulai hari ini? Ya Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi berarti mulai hari ini dia akan melakukan hal baik, yaitu tidak akan begadang lagi dan tidak akan main game hingga lupa waktu akhirnya terlambat. Iya Bu. Mulai hari ini ya? Iya Bu. Dia yakin? Yakin Bu. Oke, alhamdulillah. Semoga kedepannya dia lebih disiplin lagi, dia tidak akan begadang, tidak akan main game hingga lupa waktu. Sehingga kesehatan dia akan terjaga dan tidak akan terlambat lagi pada saat proses pembelajaran. Dan semoga dengan dia mulai menerapkan pola hidup sehat dan tidak akan begadang, tidak akan main game, dia akan memanen hasil yang lebih bagus. Dia akan jadi orang sukses, dia akan terbiasa disiplin, dia akan terbiasa bertanggung jawab. Oke ya? Terima kasih untuk hari ini. Semoga dia bisa menerapkan disiplin dan tanggung jawab yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Oke, terima kasih Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Husain dari kelas 8A, SMP Negeri 1 Sumalata Timur. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Yuni untuk menemukan solusi agar saya tidak terlambat lagi. Dan lebih menghargai waktu, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Alisa. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini, Nak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Alisa tahu tidak alasan kenapa Alisa Ibu ajak ke ruangan ini? Tidak, Bu. Oke, tidak tahu. Jadi Ibu jelaskan. Nah, tadi Ibu perhatikan Alisa pada saat pembelajaran, pada saat mengerjakan tugas individu, Ibu perhatikan Alisa melihat atau mencontek pekerjaan teman yang di sebelahnya, Ananda Rizpawati. Benar atau tidak? Benar, Bu. Oke, benar ya. Menurut Alisa, perbuatan Alisa tadi mencontek adalah perbuatan yang baik atau tidak? Tidak, Bu. Benar atau salah? Salah, Bu. Oke. Nah, jadi Alisa sadar ya bahwa perbuatan itu tidak baik, perbuatan itu salah, ya kan? Ya. Akan tetapi Alisa, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Alisa pernah melakukan kesalahan dengan tadi mencontek, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, tidak luput dari kesalahan. Nah, akan tetapi di sini Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu di sini mau mencari solusi agar Alisa tidak mencontek lagi. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya, kenapa Alisa mencontek pekerjaan temannya tadi? Saya semalam tidak belajar, Ibu, cuman kebanyakan bermain handphone. Oh, semalam tidak belajar, Ya. kebanyakan bermain handphone. Oke. Nah, seperti ini Alisa. Ketika Alisa tidak belajar, akhirnya berakibat pada pengerjaan tugas. Alisa mencontek kepada teman. Nah, jadi Alisa berarti tidak fokus sehingga banyak mencontek. Menurut Alisa, kira-kira yang Alisa lakukan tersebut apakah melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat? Melanggar, Ibu. Oke, melanggar ya. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita yang mana yang Alisa langgar? Saya melanggar keyakinan kelas yang tidak jujur, Ibu. Oke, melanggar keyakinan kelas yang tidak jujur. Ya. Oke, jadi tidak jujur dalam bertindak ya. Ya. Oke, Alisa telah melanggar keyakinan kelas yang kita buat. Nah, sekarang Alisa, jujur itu sangat penting kita butuhkan dalam hidup kita. Nah, menurut Alisa, perbuatan jujur itu baik atau tidak? Baik, Bu. Oke. Perbuatan jujur itu baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Baik atau tidak? Baik, Ibu. Alisa yakin? Yakin, Ibu. Oke. Nah, Alisa yakin kan bahwa jujur itu sangat penting dan sangat baik dalam kehidupan kita. Ya. Sekarang, kira-kira apa yang akan Alisa lakukan agar Alisa tidak mencontek lagi pekerjaan teman Alisa? Saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dengan giat, mengerjakan tugas dengan semampunya. Oke. Jadi Alisa akan berupaya dengan cara berdoa, kemudian Belajar, mengerjakan tugas dengan semampunya. Iya. Jadi berdoa, belajar dan mengerjakan tugas dengan semampunya. Insya Allah, semoga Alisa bisa menerapkan hal-hal yang Alisa katakan tadi. Ya. Alisa yakin bisa? Yakin. Oke. Bisa menerapkan apa tadi? Berdoa, kemudian belajar dan mengerjakan tugas dengan semampunya. Oke, semoga Alisa bisa. Dan Ibu mau tanya, mulai kapan Alisa akan menerapkan hal tersebut? Mulai hari ini, Bu. Mulai hari ini? Ya. Alisa yakin pasti bisa? Yakin. Yakin memulai hari ini? Ya. Oke, alhamdulillah. Semoga Alisa bisa melakukan hal baik tersebut, berdoa, belajar dengan giat, dan mengerjakan dengan semampunya. Sehingga Alisa dapat menerapkan sikap jujur dalam diri Alisa. Semoga Ibu doakan Alisa akan jadi anak yang sukses, akan jadi anak yang selalu jujur dalam hal apapun itu, dan akan menjadi kebanggaan orang tua. Amin. Amin. Oke, Alisa tetap semangat dalam belajar, tetap giat dalam belajar. Insya Allah Alisa akan memanen hasilnya di kemudian hari. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini Alisa. Sama-sama, Ibu. Oke. Tas dulu, tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Talib, kelas 7B SMP Negeri 1 Sumalata Timur. Saya sangat senang mempraktikkan segitiga restitusi. Saya diajarkan Ibu Yuni untuk mencari solusi dari masalah saya sendiri.
Terima kasih Bu Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.